Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga kondisinya sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan coba studi kasus berkaitan dengan belajar Microsoft Excel tahap dasar ya. Oke, di sini sudah saya siapkan data sekitar 1 sampai 10. Di sini ada daftar nama dan tugas 1 sampai tugas 5. Nah, kali ini kita akan coba mencari rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar, total nilai, sampai nanti kita coba beberapa formula tambahan. Oke, langsung saja kita coba untuk mencari rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata di sini kita bisa gunakan formula average. Nah, di sini average. Nah, kemudian di sini average ada number 1, number 2, oke, number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, yang akan kita cari rata-ratanya adalah tugas 1 sampai tugas 5. Tinggal kita blok. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, cukup seperti itu ya. Nah, untuk mengkopikan ke bawahnya cukup letakkan kursornya di ini, kursor tanda plus, dari plus putih besar kita letakkan di pojok kanan bawah sampai plus hitam. Bisa rekan-rekan tarik ke bawah, tahan, tarik ke bawah, atau klik 2 kali. Nah, ini saya tarik saja. Kemudian untuk nilai terkecil kita bisa gunakan nilai formula min. Tinggal sama langkahnya, blok tugas 1 sampai tugas 5, kemudian enter. Ya, kenapa tadi tidak saya kurung tutup, itu akan diberikan otomatis oleh formulanya. Tarik ke bawah. Oke, nilai terbesar kalau tadi min, kita gunakan max. Enter. Geser lagi ke bawah. Nah, untuk total nilai kita bisa gunakan sum. Kurung buka, kita blok, misalkan total nilai berarti blok tugas 1 sampai tugas 5. Enter. Ini untuk total nilai. Oke, kemudian untuk count. Kita coba fungsi count. Oh ya, maaf, sebentar. Ini untuk mencari sebelah sini ya. Untuk bagian bawah sama langkahnya, hanya area yang diseleksi yang berbeda. Average. Kita seleksi dari atas ke bawah. Kalau tadi mencari rata-rata dari tugas 1 sampai tugas 5, sekarang mencari rata-rata dari 10 nama ya. Oke. Kemudian nilai terbesar, nilai terkecil. Nilai terbesar, kemudian total nilai. Seperti ini, tinggal kita blok, langsung kita geser semuanya. Sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari jumlah menggunakan fungsi count, menghitung di sini ya. Nah, kita mau menggunakan fungsi ini untuk menghitung, misalkan seperti ini. Ini kan misalkan tugasnya seharusnya lengkap, tugas 1 sampai tugas 5 ya. Nah, kita bisa gunakan count. Nah, di sini tinggal diseleksi. Oke, enter. Jadi ada 5 nilai yang terinputkan. Inilah fungsi count. Jadi count tinggal seleksi kolom mana yang mau dihitung.
Nah, pembuktiannya bagaimana kalau misalkan nilai count, misalkan ini saya hapus. Nah, berubah ya jadi 4. Saya hapus di sini 2, berubah jadi 3. Itu pembuktiannya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi range. Untuk fungsi rank, ini untuk mencari ranking. Nah, di sini tinggal rank kurung buka, kemudian kita blok. Nah, untuk mencari ranking adalah berdasarkan nilai rata-ratanya ya. Oke. Ini tadi saya isi dahulu, maaf. Oke. Rank. Nah, ini kita blok nilai rata-ratanya. Oh, maaf. Seperti ini dulu. Nah, ini kemudian koma, nilai dari sesuai barisnya Andi, nilai rata-ratanya ini, kemudian kita blok. Nah, kita seleksi bandingkan dengan seluruh rata-rata yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa aktifkan tekan F4. Nah, untuk apa? Ini untuk mengunci bahwa nilai 83,8 ini dibandingkan dengan 10 data lainnya, 9 data lainnya. Kalau sudah, enter. Nah, wah, ini kebetulan ranking satunya di Andi ya. Oke, kita seleksi. Nah, ranking 2-nya ada di Herman, seperti itu. Oke, pembuktian lainnya bagaimana kalau misalkan ini saya ubah jadi 50 misalkan. Ini akan berubah jadi ranking 2. Jadi ranking 5 ya. Seperti ini. Misalkan di sini 62. Ranking satunya ada di sini. Oke. Nah, ini kebetulan ada pas data yang sama. Ini saya ubah. Nah, seperti ini. Jadi, kalau datanya saya ubah, sudah berubah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya bisa menggunakan data ini rata-rata lagi. Ini kita penerapan fungsi if, formula if. Formula if ini misalkan saya ingin menentukan bahwa di sini ada ketentuannya akan menampilkan lulus jika rata-rata lebih dari 70. Selain itu akan tampil gagal. Kita langsung bisa gunakan sama dengan if kurung buka jika rata-rata lebih dari 70. Berarti 70 tidak ikut ya, kecuali lebih dari sama dengan. Atau misalkan rata-rata misalkan minimal 70, berarti 70 ikut. Nah, kalau ini karena nilai rata-rata lebih dari, kita cukup tuliskan lebih dari. Lebih dari 70, maka lulus. Nah, karena bukan angka, kita tambahkan petik lulus. Selain itu, gagal, koma, gagal. Nah, ini di tempat saya kenapa menggunakan koma? Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Nah, yang menggunakan titik koma kalau regional settingnya menggunakan atau papan ketiknya menggunakan Indonesia. Nah, kalau misalkan yang saya gunakan ini karena papan ketiknya menggunakan US. Enter. Nah, ini sudah bisa diketahui. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah if or. Di sini ada ketentuannya yang mendapatkan hadiah. Misalkan rata-rata nilainya lebih dari 75, nilai terkecilnya lebih dari 65. Yang perlu kita pahami berkaitan dengan or itu misalkan ada dua ketentuan atau lebih ya. Itu sudah
salah satu memenuhi satu ketentuan saja itu sudah berhak mendapatkan. Contohnya seperti ini. Berarti kalau rata-ratanya lebih dari 75, rata-ratanya 76 sudah pasti dapat, walaupun nilai terkecilnya ada yang 40. Atau misalkan nilai terkecilnya 66, nilai terkecilnya 66, tapi nilai rata-ratanya 50 misalkan, itu sudah pasti dapat hadiah juga. Kita coba buktikan. If, nah langsung tambahkan OR. Nah, untuk yang di dalam ini, kurung merah ini adalah fungsi OR. Berarti letakkan di rata-rata 4, koma. Oh, maaf, bukan koma. Kita ketentuan yang pertama, rata-rata nilainya lebih dari 75. Berarti lebih dari 75, koma, rata-rata lagi, kurang dari 65. Kurung tutup, ini untuk mengakhiri formula OR. Kemudian koma, tambahkan hadiah. Oke, jika tidak, hanya mendapatkan ucapan terima kasih misalkan. Terima kasih. Enter. Nah, di sini langsung saya enter karena akan muncul tanda kotak dialog memperingatkan bahwa tutup kurungnya kurang 1. Ini kalau saya akan otomatis menambahkan tutup kurung. Nah, kita coba yang dapat hadiah siapa? Nah, ini yang mendapat hadiah. Ini. Berarti ada Budi, ada Ali, ada Haris, ada Herman. Nah, ini yang dapat hadiah. Nah, kemudian ada tambahan selanjutnya adalah fungsi N. Hampir sama dengan fungsi gabungan if or, bedanya di sini kalau tadi or memenuhi salah satu ketentuan saja pasti mendapatkan hadiah. Nah, kalau if N itu wajib terpenuhi minimal 2 ketentuan atau 3 ketentuan atau 4 ketentuan dan seterusnya. If N. Nah, kita ambil dari rata-rata lagi. Ketentuan yang pertama di situ ada ketentuannya yang mendapatkan piagam, misalkan rata-rata lebih dari 85 dan nilai terbesarnya lebih dari 95. Lebih dari 85, koma, H4 lagi, lebih dari 95. Kurung tutup, untuk mengakhiri nilai N akan mendapatkan piagam. Selain itu cuma mendapatkan terima kasih lagi. Terima kasih. Oke, enter. Nah, seperti biasa ya, akan mengingatkan lagi karena tutup kurungnya kurang. Kita ya saja otomatis. Nah, tarik ke bawah. Terima kasih. Ternyata tidak ada yang memenuhi. Terima kasih. Ternyata tidak ada yang memenuhi mendapatkan piagam. Nah, misalkan saya ubah di sini karena tidak ada ketentuannya. Di sini ternyata rata-rata paling tinggi itu hanya 82. Oke, misalkan saya ubah datanya di sini. Ini saya ubah misalkan ini jadi 92. Ini saya ubah 96. Oke. Akan saya update lagi. Sudah ada. Oke, kemudian nilai terbesarnya misalkan di sini ini 85. Ini tidak ada nilai terbesarnya lebih dari, seharusnya yang mendapatkan lebih, oh ini kurang, tambahkan lagi misalkan 86. Oke. Kita coba cek lagi. Di sini H4 lebih dari 85.
H4 lebih dari 95 akan mendapatkan piagam. Ini kita cek dahulu. Oke, nah di sini tadi setelah saya cek, jadi ada kekeliruan di sini ya. Jadi yang saya gunakan adalah H4 semua, padahal H4 semua itu adalah rata-rata. Nah, padahal ini ketentuannya adalah nilai terbesarnya lebih dari 95. Oke, makanya akan bernilai false semua, atau tadi nilainya terima kasih semua. Nah, kita perlu ubah. Padahal kita tidak hanya menggunakan rata-rata, tapi nilai terbesar. Nilai terbesar adalah J, tinggal hanya diganti J. Seperti ini. Kemudian ini terima kasih. Terima kasih. Enter. Ya. Kita cek yang dapat piagam 1 orang. Ya, yang nilainya rata-ratanya 88 dan nilai terbesarnya 96. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tambahan lagi, kita coba mencari nilai huruf. Kita bisa menggunakan fungsi if dan and. Nah, kita langsung saja menggunakan rata-rata, berarti H4 misalkan di sini lebih dari 60, misalkan lebih dari, saya tambahkan sama dengan lebih dari sama dengan 60, dan H4 kurang dari 80, misalkan mendapatkan nilai B. Kemudian jika N H4 lebih dari sama dengan 80 dan H4 kurang dari sama dengan 100 ya, mendapatkan nilai A misalnya. Saya enter, akan saya tarik jadi seperti ini ya. Jadi karena di sini tidak ada nilai di bawah 60, jadi tidak perlu saya tambahkan. Misalkan perlu ada nilai kecil sekalian, bisa rekan-rekan tambahkan sendiri ya. Oke, untuk nilai B dan A. Nah, sekarang kita coba gunakan untuk menghitung nilai A itu ada berapa. Kita bisa gunakan formula count if. Nah, di sini count if, misalkan kita seleksi dahulu, ini ada range-nya, kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah A yang kita cari, enter. Nah ya, kemudian yang kedua count if 2, tadi sudah ya, count if, blok lagi, kita mau cari nilai B, tanda ketik B, ada 8, sudah sesuai. Kita mau mencari yang ini, yang mendapatkan piagam berdasarkan ini ya, kita seleksi, kriterianya piagam. Nah, kurang tanda petik, otomatis dibenarkan ya. Kemudian count if kita blok yang dapat hadiah siapa saja, hadiah, enter. Sudah. Oke. Jadi cukup mudah ya rekan-rekan. Ini beberapa fungsi dasar yang kita coba, mulai dari rata-rata, nilai terkecil, terbesar, total nilai, sampai mencoba if, or, if and, nilai huruf, dan count if. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.